Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa alamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim idun karim ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaikum fihi as-siyam fahuwa yawmu tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim fasabbihu rabbakum fihi wa addimuhu wa tubu ila Allahi wastaghfiruhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hafizahumullah. Pertama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Imam At-Tabari rahimahullah dalam kitab tafsirnya berkata, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian wahai manusia adalah yang paling tinggi takwanya kepada Allah, yaitu dengan menunaikan berbagai kewajiban dan menjauhi segala maksiat. Yang paling mulia bukanlah dilihat dari rumahnya yang megah atau berasal dari keturunan yang mulia. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'at, dan kita semua sebagai umatnya hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, hafizahumullah. Di hari Idul Fitri ini adalah hari berbuka besar untuk kita yang menjalani puasa wajib di bulan Ramadan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitri, wa farhatun inda liqa'i rabbi." Bagi orang yang berpuasa akan merasakan dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka, dan yang kedua, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 1151. Berbuka puasa yang dimaksud dalam hadis ini bukan hanya berbuka puasa ketika tenggelamnya matahari atau berbuka pada waktu maghrib. Berbuka yang dimaksud bisa pula adalah berbuka pada hari raya Idul Fitri, ketika yang berada dalam 1 Syawal ini tahun 1443 Hijriah. Yang berarti kita merasakan kebahagiaan karena bisa kembali menyantap makanan yang halal. Kebahagiaan kedua yaitu kita berjumpa dengan Allah Ta'ala, karena balasan di sisi Allah itulah yang lebih baik. Allah Ta'ala berfirman, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khaira wa a'dama ajra. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang baik dan yang paling besar pahalanya. Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hafizahumullah. Puasa menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang yang menjalankan puasa dengan meninggalkan segala makan, minum,
dan meninggalkan syahwatnya. Balasannya di akhiratnya ini adalah kullu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Quran surat Al-Haqqah ayat 24. Yang kedua adalah berpuasa atau menahan diri dari berbagai hal yang diharamkan. Ia menjaga anggota kepalanya dari perutnya dari hal yang diharamkan. Ia juga mengingat kematian. Ia juga selalu mengingat akhirat dan meninggalkan segala kenikmatan dunia. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, "Fahada fitri yauma liqa'i rabbih wa farhuhu bi ru'yatihi." Hari Id orang ini berbuka adalah ketika berjumpa dengan Rabb-Nya, dan kebahagiaannya adalah ketika melihat wajah Allah Ta'ala. Lataif Al-Ma'arif halaman 284. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Lataif Al-Ma'arif halaman 285 mengatakan, siapa yang berpuasa dengan menahan syahwatnya di dunia, ia akan dapati kenikmatannya tersebut besok di jannah surga. Siapa yang meninggalkan ketergantungan kepada selain Allah, maka ia menantikan balasannya ketika berjumpa dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yarju liqa Allah, fa inna ajalallahi la'atin." Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hafizahumullah. Penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menunjukkan bahwa puasa itu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Dalam artian kita menahan diri dari berbagai pembatal puasa. Namun puasa yang paling bagus adalah berpuasa dengan meninggalkan segala maksiat, dan ini berlangsung sepanjang waktu hingga kita berjumpa dengan Allah kelak. Pelajaran yang penting yang bisa digali adalah kita dituntut beribadah sepanjang waktu, bukan beribadah musiman saja. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata bahwa Allah tidak menjadikan batasan waktu untuk beramal bagi setiap mukmin kecuali kematian. Lantas beliau membaca firman Allah Ta'ala, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Quran surat Al-Hijr ayat 99. Ada yang bertanya kepada Habis, ada kaum yang rajin ibadah dan bersemangat sekali di bulan Ramadan. Bishr menjawab, "Bi'sal kaum la ya'rifuna Allah haqqa illa fi syahri Ramadan. Inna salihal ladhi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha." Yang artinya, sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ingat orang yang soleh, yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Lataif Al-Ma'arif halaman 390. Maka kiat-kiat apa yang ampuh agar kita terus istiqamah pada Ramadan adalah yang pertama, perbanyak doa minta istiqamah, seperti ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2140, Ibnu Majah nomor 3834. Yang kedua, berkumpul dengan teman-teman yang saleh yang mengantarkan kita kepada kebaikan dan menjauhi kita kepada keburukan. Seperti teman-teman yang ada di majelis-majelis ilmu. Yang ketiga, beribadah yang ajak walaupun itu sedikit. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbu a'mali illallahi ta'ala adawamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah amalan yang kontinu atau terus-menerus, walau jumlahnya sedikit.
Hadis riwayat Bukhari nomor 5861 dan Muslim nomor 782 serta 783. Yang keempat, berusaha menjaga ibadah wajib seperti ibadah sholat 5 waktu dan melengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat sunnah rawatib, tahajud, duha, dan puasa sunnah, termasuk puasa 6 hari di bulan Syawal nanti. Semoga ibadah wajib dan sunnah terus dijaga pada Ramadan ini, sebagaimana dirutinkan pada bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahillah. Ma'asyiral muslimin, hafizahumullah. Nasihat terakhir dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataif Al-Ma'rif halaman 484 yang patut untuk kita renungkan. Beliau rahimahullah mengatakan, Laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tajid. Laisal id liman tajammala bil libas warruku, innamal id liman kufirat lahu dunub. Hari raya Id tidak diperuntukkan bagi orang yang memakai pakaian baru tanpa cacat. Hari raya Id diperuntukkan bagi orang yang semakin bertambah ibadah serta taatnya. Hari raya Id tidak diperuntukkan bagi orang yang bagus pakaiannya serta kendaraannya. Tetapi hari raya Id diperuntukkan bagi orang yang diampuni dosa-dosanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum ونفعني وإياكم بفهمه إنه هو البر الرحيم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا صيامنا وسجودنا وركوعنا وصدقتنا وزكاتنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة نصوحا ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا نعوذ بك من همجات الشياطين ونعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.